warga Indo, pada akhir tahun 2025 ini, publik Indonesia sempat dibuat geger dengan adanya S10 Pertalite atau etanol. Alasan diedarkannya S10 adalah ingin berpindah ke BBM yang ramah lingkungan. Tentu saja, isu ini ditanggapi sinis oleh netizen se-Indonesia. Karena BBM S10 ini dianggap merugikan karena merusak motor. Nah, karena hari ini kita lagi bahas tentang BBM, bagaimana kalau kita menyusuri lebih jauh tentang BBM? Kita bedah proses yang kali ini. Pertama, proses pengeboran. Proses ini berada di dua tempat, yaitu daratan dan juga lautan. Secara garis besar, mau itu darat ataupun laut, semuanya memiliki prinsip kerja yang sama. Proses pengeboran minyak di sini dilakukan dengan menciptakan sumur minyak. Kegiatannya cukup simpel, yaitu melakukan pengeboran pada permukaan bumi. Langkah ini dilakukan dengan menggunakan bantuan menara hidrolik setinggi 60 meter yang bisa menahan beban hingga 450 ton. Setelah itu, hasil pengeboran tersebut disemen untuk memperkuat lubang yang sudah diciptakan. Kegiatan ini kemudian terus diulang hingga nantinya bor mencapai sumber minyak. Kalau sudah ketemu, minyak-minyak ini akan mulai dipompa ke daratan dan dikumpulkan dalam penampungan raksasa. Berbeda dengan laut, proses penampungan yang dilakukan memiliki prosedur tersendiri. Minyak mentah diangkut menggunakan kapal tanker, yang dimana proses ini memiliki resiko tinggi. Sudah banyak kejadian kecelakaan tumpahan minyak yang akhirnya merusak ekosistem di lautan. Contohnya saja, kejadian kapal Castillo de Belver yang membuat 80 juta galon minyak tumpah di lautan atau 170.000 ton. Jadi memang resiko pengeboran di lautan itu jauh lebih besar ketimbang di daratan. Makanya harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Kedua, proses destilasi. Setelah disimpan di penampungan tadi, barulah minyak bumi masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu proses destilasi atau penyulingan. Proses ini merupakan proses pemisahan berbagai komponen dari minyak mentah. Dalam proses ini, minyak mentah pertama kali dipanaskan dalam sebuah tabung tinggi yang kedap udara. Tentunya, proses pemanasan ini dilakukan pada suhu yang super panas, sekitar 370 derajat Celcius. Proses ini akan membuat minyak mentah tadi berada dalam bentuk gas, yang kemudian didinginkan dan kembali menjadi bentuk cair. Biasanya dalam satu barel minyak mentah, komposisinya akan terdiri dari bensin, yang paling banyak dihasilkan, solar, jet fuel, LPG, aspal, dan bahan lainnya. Oh iya, satu barel itu setara dengan 159 liter ya warga Indo. Ketiga, proses cracking. Selanjutnya, minyak yang sudah terbagi menjadi beberapa produk akan dipisahkan dalam kontainer-kontainer besar. Di tiap kontainer ini, minyak yang diproduksi akan mengalami proses cracking. Secara ilmiah, proses ini diperuntukkan untuk memutus rantai karbon yang menyusun minyak menggunakan katalis agar komponen minyak menjadi lebih ringan. Secara sederhana, proses ini seperti memotong sebuah papan panjang menjadi papan-papan pendek supaya lebih mudah digunakan. Keempat, proses reforming. Selanjutnya kita masuk di kontainer minyak produksi lainnya, yaitu kontainer untuk nafta. Secara penampakan, nafta ini memang hampir mirip dengan bensin. Namun, kalau ditelusuri lebih dalam, ternyata rantai hidrokarbon yang membentuk nafta itu lebih rumit ketimbang rantai hidrokarbon bensin yang lurus. Nah, karena struktur inilah, nafta masuk ke dalam proses selanjutnya, yaitu proses reforming atau pembentukan ulang. Pembentukan ulang melibatkan beberapa aspek, seperti zat katalis, suhu, dan juga tekanan. Struktur nafta yang rumit tadi dibentuk ulang menjadi lebih sederhana. Dengan adanya perubahan ini, nafta yang tadinya tidak bisa digunakan layaknya bensin sudah bisa digunakan. Kelima, proses polimerisasi. Proses ini juga dikenal dengan proses penggabungan. Dalam proses ini, bahan mentah yang didapatkan dari proses sebelumnya akan dicampurkan dengan bahan lain untuk mencapai standar yang telah ditentukan oleh perusahaan. Contohnya adalah bensin. Dalam proses ini, bensin akan dicampurkan dengan bahan lain seperti asam kuat untuk mendapatkan kadar oktan yang ditentukan. Di sini, bensin berubah menjadi bermacam-macam, seperti premium dengan oktan 88, Pertalite dengan 90, Pertamax dengan 92, dan Pertamax Turbo dengan angka oktan 95. Angka oktan yang berbeda ini yang membuat adanya perbedaan harga. Makin besar oktannya, makin mahal. Keenam, proses treating. Jika proses penggabungan tadi sudah selesai, maka semua minyak yang dihasilkan akan masuk ke kontainer berikutnya untuk melalui proses treating atau pembersihan. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan minyak yang lebih bersih dan lebih bermutu. Ini dilakukan supaya semua minyak yang dihasilkan bisa lebih ramah terhadap manusia dan juga untuk lingkungan. Dalam proses ini, biasanya perusahaan minyak akan melakukan beberapa tahapan.
Contohnya adalah copper sweating untuk menghilangkan bau tidak sedap, solvent dewaxing untuk menghilangkan parafin, acid treatment untuk menghilangkan lumpur, dan yang terakhir, desulfurizing untuk menghilangkan kandungan sulfur yang ada di dalam minyak. Jika proses pembersihan ini sudah selesai, maka minyak yang dihasilkan siap diangkut, lalu didistribusikan ke tempat penyaluran BBM seperti pom bensin yang ada di dekat kamu. Oke, itu tadi ya proses ringkas pembuatan bensin. Menurut kamu, mana nih bagian paling penting dari semua yang kita bahas? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.